The first one is general information about what is CHSE, and then the second one is the current state of COVID-19 pandemic outbreak, and then the last one is CHSE standards for property. The first strategy, the general information of CHSE, this one is I managed to found some information about what is the certification, how to obtain it, and how to deliver it to our property partners. Since there are we are lacking of amount of information, especially how to obtain the CHSE certification when we don't have the access to the governmental institution. And then the second one, the current state of COVID-19 pandemic outbreak. This one is related to our new normal era. Actually, I'm not really sure how do we figure out whether it is new normal era or still in the pandemic outbreak era. But nowadays, since everyone got vaccinated and the herd immunity is formed, I guess it is okay to call nowadays era as the new normal era where everyone can start to corporal travel again. And then the standards for CHSE standard for properties. Here I am lacking of information again when it comes to property or hospitality industry, because the one that is the information that gathers around is related more to tourism destination or the amenities facilities. Okay, the next one is benefit of CHSE certification. First one, for the guest, we will gain more trust from guests, especially travelers who travel during the new normal period. And then the second one is valuable and positive branding awareness from internal and external parties for being obedient towards the regulation. The third one is long-term sustainable development in all aspects, such as environmental, social, cultural, and also economic. From these 3 points, I managed the benefit is actually the second one, the valuable and positive branding awareness, since we are having like the online and also mass media help to spread information and also about what is going on around us, especially in the hospitality industry. That will be better if we obtain and also we do like a long-term management related to this certification. And then I also found 3 steps to goal. The first one is browse and research about the indicator consists of property management, human resource management, and external parties management. And then the second one is contact the government or institution for better understanding of the needs in order to obtain the certificate, which I divide into 3 phases. The first one is the preparation phase, where we do like dissemination or like socialization about the information. And then the second one is implementation phase, where we start to implement the indicators. And then the last one is monitoring phase, where we started to obtain the certificate after the governmental assessment. And then the third one, the last one, is create and manage further plans to maintain the quality, such as bi-monthly assessment of standards in each property. Here I found the administrative guidance. This one is based on the Ministry of Tourism and Creative Economy's website. So the first one is you need to register the property and its details on the official website. And then the second one, which we started to go into the implementation phase, is how we self-assess property owners. By this part, the community management division from Bukit Vista, our team can help and do the hands-on assessment. And then next one, we will have like official assessment from the governmental institution. And then the last one, we will obtain the certificate and the I do care label as beginning of the labeling phase. Later on, I do hope that after this administration guidance be completed, we can do like a further or the sustainable steps to maintain the aspects and indicator that we applied during the 3 phases before. And then resources.
As I mentioned earlier, in the steps to the goal, we have three resources related. The first one is human internal resource, where our staff and our team from Bukit Vista will help to assist property owners and also educate them about how to obtain this certification. And then the second one is management team resource to provide better information of end-to-end flow and also documentation. The last one is guest or our external parties resources to be involved in the assessment period. By what I mean the assessment period is the last period where maybe later guests or external parties can also do like a post-event feedbacks or are also do like the post-based assessment. Here I have the expected KPIs. I divided into the phases like the preparation phase. I do expect that property owners have a better understanding related to the CHSE by having like maybe short questionnaire that we can form based on the documentation from the governmental institution. And then feedback or follow-up materials of CHSE based on the questionnaire. So later on, after we collect the questionnaire, maybe we can find in which part the educational or transfer knowledge is lacking. And then second one, we will have the implementation phase where completed action to fulfill each CHSE standards will be held, and then transfer knowledge from internal party to property owners. And also the last one is further discussion within fellow property owners. I do hope that during the implementation session, we maybe we can hold like FGD or focus group discussion where each fellow property owners can discuss and also form maybe a better idea of understanding of the CHSE certification process. And then the last one is monitoring, where certificate submission to the government, like the documentation and also registering and so on. And then crafting further steps to maintain the CHSE standards and better understanding of sustainable development, as I mentioned before. So here I present the timeline of completion. In my opinion, it is better to use like the time frame as like day 1 until day 21st, since we cannot put the date like the actual date, and also this day 1 to 21 is between the working days, so it won't really bother since we are having this relationship with the governmental institution also, where they do not where we cannot access information and also help from them in the weekend. So yeah, day 1 until 21 is within the working days period. And I also here mentioned the involved parties, both from internal and external parties. Okay, so some pros that will be around during the process is the first one is better knowledge for both internal and external parties related to CHSE standard and regulation. And then the second one is two-way communication from community management division and property owners, and also establish relationship with governmental institution. The second one is long period of process to obtain the CHSE certificate, especially the pace related to governmental institution that will take longer time. The second one is a series of forum discussion to understand and equate perception of each parties. And then some recommendation that I can give are another possible certification that might turns out to be a better certification. And then the second one is to correspondence in earlier pace with governmental institution, property owners, and internal parties that will be involved. Here is the end-to-end flow. The first one, we will start with internal meeting to create strategies, teams KPI or OKRs, and also timeline of completion. And then the second one is choose a sample from property partners, especially the ones in legacy high status. Here I can mention maybe we can use like the Atra Bambuloji property, and then the House of Gemba, and also the Matan Guest House, and the other property that have the legacy status, legacy high status. And then next
implement preparation and implementation phase, as well as coordinated assessment with the Angkal, one of our property partners that already obtained the CHSE certificate as benchmark of property partners with CHSE certification. And then next, we are going to the monitoring phase, as well as registering for administrative documentation to the governmental institution. And then the last step is discuss further steps with all parties, documentation of feedback or post-phase evaluation, and implement the sustainable steps. I guess that's all from my presentation. I hope we can discuss further, and also I am happy to hear any kind of advices. Thank you. Okay, thank you, Audrey, for the presentation. I think the presentation is comprehensive enough and also cover some of the things that we need to know about CHSE especially. I'll bring this back to Kak Tendi first for your inputs and also insights about Audrey's presentation. Okay, thank you Audrey for the presentation ya, amazing presentation. Yeah, I think I have two aspect for feedback gitu. Mungkin yang firstnya itu, actually I like more the presentation to show the data or picture gitu. Jadi misalnya you tell about CHSE atau apa, misalnya data di Bali itu berapa ini yang udah terdaftar di CHSE gitu, itu bisa dapat datanya. Jadi oh ternyata mostly dari semua properti di Bali itu ternyata udah 80% yang udah dapat sertifikat CHSE gitu. Jadi background itu clear. Jadi 80% dari properti Bukit Vista ada nggak? Oh ternyata belum ada. Why gitu kan? Pertanyaan jadinya why gitu. Apakah karena memang knowledge-nya belum ada atau memang prosesnya yang susah atau gimana gitu. Jadi background kamu clear. Kenapa kamu mau help partner untuk bring up CHSE ini gitu. Terus importantnya apa gitu untuk CHSE ini untuk properti kayak gitu. Terus shown data picture-nya juga, misalnya CHSE itu seperti apa sih prosesnya dia gitu. Mungkin ada prosesnya yang alurnya dia tuh seperti apa gitu. Terus itu dari aspek presentasinya, tapi overall udah bagus, udah details. Terus dari segi strateginya itu di BV kan mungkin ada beberapa properti yang memang dia udah dapat izin seperti pondok wisata, mereka udah ada izin IMB, izin lingkungan udah ada. Jadi itu mungkin akan lebih mudah untuk memproses sertifikat CHSE ini kayak gitu kan. Terus ada beberapa properti yang memang dia cuman ada IMB doang, artinya izin bangunan doang, tapi nggak ada izin untuk pondok wisata gitu. Jadi yang mana nanti akan kamu prioritize gitu. Prioritasnya yang mana gitu. Apakah yang memang mereka belum ada sama sekali dari nol, atau mereka yang memang udah lengkap, itu yang kita prioritas gitu. Jadi masalah prioritization juga perlu di mark di sana gitu. Terus yang paling penting dari project itu adalah MVP gitu. MVP itu adalah kamu ambil sampel beberapa 1 atau 2 3 properti, itu biar kamu tahu overall prosesnya dulu. Setelah itu kamu kalau udah tahu overall prosesnya, kamu bisa gampang implementasikan ke yang lainnya gitu. Karena udah ada sukses historinya gitu. Jadi kalau udah ada sukses story-nya, kita mau persuade other partner itu lebih mudah gitu. Jadi kayak oh ini udah dapat sertifikasi CHSE, benefit ternyata dari sertifikat itu, oh ini loh benefit yang properti dapatkan. Jadi kayak tingkat huniannya meningkat, gitu, tingkat trust dari tamu meningkat, kualitas kebersihannya juga lebih meningkat kayak gitu. Jadi trigger-trigger apa yang bisa kita buat untuk partner. Jadi kita tuh pengen partner yang lain itu kita nggak maksa mereka join. Cuman kita tuh kayak tell story aja. Oh, we got 3 partner got the certificate last week and there's actually a benefit from that gitu. Jadi kita by itu aja owner-owner jadi tertarik gitu. Tanpa kita harus nyuruh mereka daftar, mereka yang sendiri yang daftar kayak gitu. Kayak gitu. Itu sih lebih ke strateginya. Terus milestone juga mungkin perlu gitu. Milestone-nya itu oke, the first kamu ada misalnya ada 3 month gitu. First month-nya itu apa yang mau kamu achieve goal-nya. Oke, misalnya first month itu kamu mau doing MVP gitu, eksperimen gitu. Eksperimen first month MVP sukses gitu. Misalnya first month, second month kamu udah mulai roll out ke properti-properti yang udah ready.
misalnya izinnya gitu. Third month baru kamu misalnya bantu untuk properti yang belum dapat izin gitu misalnya. Jadi berapa properti yang kamu mau achieve gitu, goalnya gitu. Misalnya first month 3 properti, second month berapa gitu. Jadi you have the clear goal gitu. Long term goalnya ada, short term goal juga ada kayak gitu. Jadi itu mungkin yang perlu di set. Sama kamu juga perlu siapin KPI sama SLA-nya gitu. KPI-nya itu apa yang mau kamu measure gitu. Terus apa namanya misalnya number of property got the certification CHSE gitu misalnya KPI-nya gitu. Terus misalnya yang kedua apa number of property participant atau number of property regis to join gitu kayak gitu misalnya. Jadi untuk yang CHSE ini juga kamu bisa buat strategi kayak misalnya open quota gitu loh. Open quota, okay, for this month we will open 5 quota gitu. Jadi untuk jadi siapa cepat dia yang kita prioritas kayak gitu bisa juga. Jadi beberapa varian sih untuk strateginya yang bisa kamu implementasikan nanti gitu. Tapi kamu harus punya clear goal, end goalnya kamu harus sudah ada visionnya. Di sini vision kamu apa gitu. Kenapa harus partner kita punya sertifikasi SE gitu. Itu yang harus clear juga. Gitu. Itu aja sih menurut kakak, Audrey. Oke, thank you Kak Tendi. Dari Audrey ada yang mau ditanggapin dulu atau udah cukup jelas? Ini sih mungkin karena backgroundku kan pariwisata dan sedikit banget yang menyinggung tentang bagaimana manage property dan hospitality. So kemarin waktu research itu, I found out like beberapa hardships itu yang kayak misalnya CHS itu sendiri kan lebih banyak digemborkan itu untuk destinasi wisata ya, destinasi ya tempat makan ya fasilitas-fasilitas pendukungnya gitu. Kalau untuk properti sendiri itu masih sedikit informasi yang bisa kita dapat kalau kita research sendiri gitu. Itu mungkin kesulitan yang pertama tuh itu kemarin. Lalu aku sendiri masih takut untuk punya KPI atau SLA yang kayak ada angkanya gitu loh. Karena nggak tahu sih kayak antara tidak terbiasa atau belum pernah jadi masih ragu-ragu. Jadi I guess I hope I can figure it out in the possible future sih nanti untuk bisa set angka yang realistis dan ideal gitu. But ya overall thank you Kak Tendi buat masukannya. Oke. Siap, thank you Audrey. Oke deh. Kalau dari aku nih, Audrey, kalau for technical wise aja ya, itu I think when you try to communicate with us, you should consider that you are talking with your partner as well. Termasuk tadi yang Kak Tendi bilang banyak cukup ada gambar, ilustrasi yang bisa lebih mendeskripsikan apa sih sebenarnya yang kamu coba sampaikan. Soalnya kan kalau dari PPT yang kamu kasih nih mostly banyak tulisan and I think it's not standardized gitu ya untuk ukuran fontnya juga. That's why I hope for the next presentation kamu bisa ikutin guideline yang ini. Sebentar aku kirim. Sama ini juga Asa mungkin aku tambahin mungkin untuk notes untuk Audrey ya. Jadi untuk kita tuh audiens itu dari 3 type gitu Audrey. Jadi ada yang love to read, love to see the picture sama love to see the video gitu. Makanya sometimes presentation itu mereka ada short videonya sedikit untuk orang-orang mungkin lebih suka video atau ada gambar, orang-orang yang suka lihat gambar, grafik atau apa, ada tulisan description-nya, interpretation-nya ada untuk orang-orang yang suka penjelasan kayak gitu. Jadi kalau bisa kamu ke cover 3 itu lebih bagus gitu. Mungkin kayak ada short video dikit tentang CHSE itu mungkin lebih bagus gitu misalnya. Betul. Karena ini hubungannya dengan communication, jadi memang dua arah harus bisa saling paham apa yang disampaikan dan apa yang diterima gitu kan. Encoded sama decoded message-nya gitu. Itu untuk teknikalnya. Lalu mungkin Audrey bisa tolong bukan diubah sih, pindah ke bagian expected KPIs gitu ya, slide 9 kayaknya. Nah, kalau yang tadi Kak Tandi bilang itu kan, bukan Kak Tandi bilang sih, kita kan harus, untuk KPI itu harus bisa measure gitu loh, harus quantitatively measured gitu. That's why harus memenuhi beberapa syarat kayak SMART gitu loh. Pernah dengar nggak Audrey SMART? Iya, pernah. Apa aja? Wait, I forgot. Pokoknya ada yang R-nya agak realistik, terus something apa sih? Yeah, I forgot but I remember a little bit ya. Hanya tuh. Ya pokoknya ada yang realistik dan juga
Oh, strategic. I see strategic and Ya, SMART itu adalah specific, measurable, achievable, realistic, dan juga timely. Tapi so far udah ada kan ya, Audrey maksudnya udah ada gambarannya dan pernah dengar SMART itu juga. Itu bisa kamu aplikasikan untuk membuat KPI-mu. Jadi memang karena poinnya itu adalah di measurable-nya itu, justru seharusnya di KPI itu kayak ada angkanya gitu. Kayak tadi Kak Tendi bilang, perlu mungkin setiap bulan maksimal minimal 3 atau 2 gitulah partner yang dapat CHSE gitu misal. Sementara kalau yang Audrey tulis di sini ini justru lebih ke kayak action points gitu loh. Jadi mungkin perlu diperdalam lagi terkait perbedaan objektif, action point, KPI, SLA, seperti itu mungkin bisa didalami lagi ya, Audrey terkait itu. Dan kalau di situ aku lihat ada feedback or follow up based on the questionnaire. Itu sebelumnya kamu belum pernah menyebutkan questionnaire ya di BT-nya kalau nggak salah. gimana Kak? Sorry, suaranya agak hilang tadi. Di bagian phase preparation, itu kan ada based on the questionnaire tuh. Itu sebelumnya kamu udah pernah menyampaikan itu belum di slide-slide sebelumnya? Belum sih Kak. Ya. Itu seharusnya tetap kayak dijelaskan. Soalnya kalau orang lihat nih tiba-tiba kok di KPI kok ada kuesioner, padahal sebelumnya kan nggak ada gitu. Nanti kan bisa agak miskom gitu. Tiba-tiba nggak sinkron gitu. Padahal kan seharusnya sinkron tuh antara apa yang kamu kerjakan dengan result yang kamu harapkan. Itu sih. Terus juga ini yang bagian completed action to fulfill each itu seharusnya bisa lebih spesifik. Kayak action apa yang completed gitu loh. Kan banyak, jadi lebih spesifik lagi. Misal selesai di bagian administratif atau mungkin selesai di bagian apa. Nah, itu perlu diperjelas lagi. Gitu. Oke. KPI-nya terus timeline benar tadi kata dibilang yang milestone itu bisa lebih diperjelas. Terus udah sih paling so far itu kalau dari aku. Mungkin untuk besok hari Sabtu bisa lebih disesuaikan ya berdasarkan feedback yang hari ini, mungkin biar kamu bisa lebih komprehensif lagi dalam membuat PPT-nya gitu. Dari Audrey gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Udah aku catat semua sih Kak, keperluan-keperluannya, cuman mungkin kalau untuk angka nanti aku akan agak mikir lagi karena kalau angka tuh ya selain emang measurable tapi memang agak rancu sih kalau menurut aku sendiri untuk taruh angka gitu karena ada beberapa part yang aku kemarin belum sempat mikir angkanya sama sekali, jadi ya I will figure it out as soon as possible sih. Oke. Sama add picture juga ya sama video. Ya. Sama ini apa? Tadi kamu menyebutkan contoh-contoh properti yang mau dijadikan MVP ya, kalau nggak salah ada Haus Gembala, ada Metten gitu-gitu. Itu aku juga belum nemu di PPT-nya. Ini memang sengaja kamu nggak tulis berarti ya? Iya, nggak semua aku pindahkan Kak, karena kemarin kayak taruh tulisan kebanyakan tuh juga bentar kurang overwhelmed nggak ya sama informasinya. Tapi nanti coba aku mungkin bisa aku add by foto sih. Atau buat tabel lagi aja nggak apa-apa sih. Soalnya kan kamu juga perlu menuliskan justification-nya apa. Kenapa kamu memilih mereka sebagai MVP. Oke. Gitu. Udah sih kalau dari aku gitu aja. Kak Tenda ada yang mau tambahin lagi nggak? Sudah sih dari aku. Oke. Audrey, ada nggak yang mau ditanya lagi? Mumpung kita bertiga ketemu nih. Wait, aku sambil lihat catatanku bentar Kak. Oh, kalau untuk yang tadi di-mention sama Kak Tendi, itu kan berarti ada properti yang cuma punya izin mendirikan bangunan, sama ada yang udah punya izin usaha ya berarti? Itu. Ya, ada. Dua itu tuh aku pengen tahu kalau misalnya yang nggak punya izin usaha, itu lalu selama ini beroperasinya tuh gimana? Maksudnya apakah mereka maaf kucing-kucingan sama legals kah atau gimana gitu Kak? Karena aku sendiri juga nggak begitu paham legals, jadi penasaran itu sih supaya nanti bisa jadi bahan pertimbangan juga.
Oke, jadi kalau misalnya tergantung, jadi properti kita kan Airbnb kan banyak yang home sharing ya, Audrey ya gitu. Jadi kayak itu masih dalam lingkungan rumah mereka gitu loh. Gitu masih dalam lingkungan rumah mereka. Jadi itu bukan bisa dibilang kayak apa ya? Kayak rumah mereka, kamar mereka yang disewakan gitu loh. Jadi bukan purely kayak separate khusus untuk guest house atau villa gitu. Jadi kalau yang separate khusus guest house atau villa itu, nah itu biasanya yang perlu harusnya ada izin usaha, ada izin pondok wisata lah gitu. Biasanya kalau yang mereka home sharing yang di rumah gitu, mereka cuma bayar kontribusi ke desa gitu, kontribusi ke apa namanya lokal aja gitu. Jadi nggak sampai ke pemerintah kayak gitu. Jadi kemarin itu planningnya makanya apakah bisa satu izin aja gitu. Jadi kita pakai izinnya Bukit Vista gitu, PT. Nah, izin dari Bukit Vista PT, nanti properti-properti itu berarti di bawah naungan kita gitu. Jadi certification CHSE-nya itu untuk seluruh properti Bukit Vista gitu misalnya, atau memang kalau gimana skemanya itu kan kita perlu tanya tuh ke government gitu. Apakah nggak bisa kalau kita pakai nama PT Bukit Vista, atau gimana gitu. Kalau misalnya pakai nama BT Bukit Vista berarti kan kita yang harus responsibel nanti untuk standar kebersihan semua properti kita gitu. Jadi nanti kita dapat sertifikat satu, kita bisa copy taruh di semua properti kita kayak gitu. Apa harus per properti yang dinilai kayak gitu. Jadi kita perlu tahu sih skema-skemanya itu dari pemerintah, izin apa yang diperluin, itu kita perlu tanya sama sumbernya sih biar clear gitu skema-skemanya seperti apa gitu. Oke, aku mulai nggak ada opsi-opsi lain, berarti masih opsi yang lebih sederhana dan juga, tapi apakah itu possible dengan opsi yang memang mungkin agak lebih kompleks, tapi kita udah punya contohnya gitu ya, Kak? Ya. Oke. Oke. Dari aku udah sih sejauh ini. Siap, soalnya kayak Oke kalau deh kalau gitu. izin wisata gitu kan harus ada minimal jumlah kamar tuh gitu kalau ngurus izin itu, Betul. jadi baru bisa jadi Ya, akomodasi kan. Kalau pondok wisata kalau nggak salah ya. minimal apa 3 sampai 5 atau berapa gitu. Kalau mereka cuma punya satu kamar yang dijual itu atau dua kamar aja itu apa namanya belum masuk syarat untuk sebagai pondok wisata juga gitu. Jadi kayak cuman ngongkos gitu, kontrak gitu, biasa kontrak gitu. Makanya itu mungkin perlu kita clearing. Oke. Nah berarti kalau misal kontrakan yang ada 4 kamar bisa berarti Kak Tendi ya? 5 kalau nggak salah minimal. Oh 5. Bisa itu kalau mau jadi pondok wisata bisa, kalau mau izin usaha sebagai kontrakan apa namanya, kontrakan kayak, kalau kontrakan sih jarang, dia biasanya udah kayak rumah aja dia IMB gitu asal. Kalau pondok wisata itu biasanya kayak multiple room gitu loh, kayak guest house gitu dia pondok wisata biasanya. Kalau villa itu biasanya izinnya villa, beda dia. Kalau kontrakan itu biasanya izinnya villa kalau mau villa, tapi ada fasilitasnya kayak pool gitu. Oke lah. Audrey lebih tercerahkan ya berarti? Iya, karena ya maksudnya bentuknya masing-masing partner berbeda juga. Mungkin nanti aku bisa set prioritas dan bisa fokus untuk ngecilin supaya jadi lebih spesifik aja sih mungkin. Betul. Sounds egoist, but I guess that will be better sih. Ya kayak filter properti apa gitu kan ya. Ya, 1 minggu 2 minggu fokus di research-nya aja dulu, research, cari data, cari informasi. Nah itu fokusnya. Nanti masalah implementasinya kalau kita udah clear kan gampang tuh, apa aja strateginya udah jelas kalau kita udah dapat skemanya semua, research-nya segala macam datanya gitu. Oke deh, kalau dari Audrey kira-kira apakah gimana nih perasaannya setelah menyelesaikan CHSE ini? Gimana, mixed feelings yang pasti aku senang sama materi ini karena kan belum pernah dapat sebelumnya, jadi dapat kesempatan untuk dapat juga.
Dan ini kan nanti di maksudnya di akademikku tuh pasti akan ke depannya pasti akan kepakai. Jadi aku bisa speak on behalf from the data juga gitu. Masih agak puzzled sih tentang gimana how to craft a good a good presentation in order to make it two-way communication tuh masih agak-agak ya nanti kayak aku harus cari cara gitu. Nggak apa-apa, masih first try juga soalnya. Oke, berarti semisal nanti Audrey accepted as an intern here, would you like to continue this project? Yeah, sure. I would love to. Apalagi masih banyak banget menurut aku property atau tourism tourism facilitation itu yang kayak nggak peduli dengan ini gitu loh, nggak peduli dengan CHSE dan juga especially maybe when it comes to carrying capacity ya. Ini kan salah satu bentuk dari carrying capacity juga. Jadi kalau itu masih agak-agak mengkhawatirkan, apalagi setelah kita I don't know, but I hope that this Omicron thing is not going to grow any bigger. So, Yeah. in order to take care of everything that is rising up again, yang udah mulai bangkit lagi gitu, I guess this one is a fundamental thing to achieve dulu sih sebelum work any further gitu. Oke deh kalau gitu. Oh ya, nanya Audrey, sekarang posisi di mana? Di Jogja. Oke, kita ketemuan fix. Aku cuma di Tugu kok Kak Asa, kayak oke. walk dari Tugu. Oke deh, yes ada teman lagi. Nero sudah minggat kan ke Medan. Oke, kalau gitu, thank you Audrey, and also I think for the next presentation it won't be held on Saturday ya, karena I have Christmas events and also Kak Tendi is having a day off due to HR arrangements, jadi kemungkinan besar akan dilaksanakan di hari Minggu jam 10 WITA gitu. Apakah Audrey bisa? Hari Minggu tuh 26 ya, wait, aku cek dulu ya. Oh yeah, my God, Saturday is Christmas ya. Okay. Yeah, all good in Sunday. Berarti 9 AM WIB. Betul. Jadi nanti ini ya, attendance di default kalender tuh loh. Kan ada kan default kalendernya di tanggal 25 itu bisa disilang aja terus bilang intinya dipindah ke hari Minggu gitu. Oke. Sure. Aku silang sekarang saya aja nanti nggak lupa. Berarti nanti akan kirim key result. Aku no aja gitu ya berarti. No sama kasih notes. Ini aku juga mau buat. Oke. Nanti yang akan kirim invitation-nya dari yang akan kirim invitation penggantinya dari mana? Dari aku aja. Oke. Gitu ya, Kak Tendi bisa kan berarti jadinya Minggu jam 10 WITA. Udah boleh sama Kak Ara? Bisa. Oke deh, kalau gitu thank you guys for today and also good luck for